Transaksi di market forex itu sangat mudah, tetapi permasalahannya masih banyak trader yang suka salah entry posisi. Supaya meminimalisir salah entry posisi, perlu bantuan yang namanya indikator trading. Apa aja sih indikatornya dan gimana cara pakainya di MetaTrader? Tonton video ini sampai habis. Hai, balik lagi bersama saya Dwi. Sebelum mulai topik pembahasan hari ini, saya mau mengingatkan teman-teman dulu untuk subscribe dan nyalakan tombol bel notifikasi supaya nggak ketinggalan tips cari cuan dari pasar forex di YouTube MIFX. Di video kali ini, saya akan menjelaskan gimana caranya trading menggunakan indikator yang tersedia di platform MetaTrader. Harap diingat, indikator tidak menjamin keberhasilan 100% dalam trading, tetapi memperbesar potensi keberhasilan dan mempermudah proses trading. Oke, sekarang kita langsung masuk ke MetaTrader 4 di bagian chartnya. Seperti apa sih? Nah, ini dia. Kita sudah sediakan nih chart dari pound sterling US dollar, pairnya seperti itu. Kemudian time frame-nya kita pilih yang bebas sih sebetulnya. Kebetulan kita pakai yang 1 jam. Indikator adanya di bagian ini nih, di Windows atau warna kuning ini, foldernya. Kemudian pilih di bagian indikator. Nah, ini ada pilihan nih. Indikator banyak pilihan. Subfolder yang kita pilih pertama di bagian tren. Karena trader pemula harus tahu tentang tren. Maka dari itu kita pilih di bagian tren. Klik di bagian tren. Indikator yang mau kita bahas pertama sekali pemula biasanya moving average. Maka dari itu kita pilih di bagian moving average. Klik di bagian moving average, drag di chart. Nah, di sini ada pilihan periode, MA method, apply to close, dan warna. Pertama sekali biasanya untuk moving average ini ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek kita pilih yang 20. Secara umum kayak gitu. Kemudian MA methodnya kalau default itu simple. Kemudian ada juga eksponensial, smooth, dan linear weight. Biasanya trader senang dengan eksponensial, kita ikuti eksponensial. Apply to close. Kemudian kasih warna supaya beda, jangka pendek, menengah, panjangnya beda gitu kan. Kemudian kita pilih warna merah deh. Nah, warna itu ya sama tuh. Nah, sekarang sudah kelihatan kan pergerakan hari ini atau pergerakan di 1 jam ini. Ternyata harga itu berada di atas moving average. Kemudian titik kecuramannya, derajat kecuramannya juga cukup curam. Artinya harga saat ini di time frame 1 jam di pound sterling US dollar mengalami kenaikan. Karena harga berada di atas moving average. Dari rata-rata trennya itu ke atas. Artinya sentimennya bullish. Nah, kalau jangka menengahnya gimana? Jangka menengahnya tinggal tambah aja di moving average. Moving average lagi, tinggal tambah. Periodenya kita pilih, biasanya kita pakai yang 50. Kemudian tetap eksponensial, stylenya, warnanya kita ganti. Bebas sih mau ganti warna apa aja, yang penting berbeda gitu kan. Supaya bisa melihat perbedaan dari tren. Nah, jelas ya. Sekarang lebih terfilter lagi. Pergerakan dari jangka pendek dan jangka menengah, ketika jangka pendek memotong jangka menengah berarti kan wilayah ini nih. Tren memulainya di wilayah ini, di harga ini. Saya klik di sini. Nah, ini di 1.26632 sudah mulai trend up gitu pembacaan dari moving average. Kadang-kadang trader juga butuh yang jangka panjang. Jangka panjangnya gimana sih? Masih dalam keadaan naik atau di tengah-tengah gitu. Tambahin lagi aja nih moving average. Jangka panjangnya biasa kita pakai 120, 150 atau 200. Ya kita taruh 200 deh. Eksponensial sama, warnanya berbeda. Kita kasih warna apa nih? Hitam. Berbeda. Tuh. Kelihatan ya di sini jangka pendek memotong jangka menengah, kemudian juga memotong jangka panjang. Artinya confirm ketiga moving average di perpotongan yang sama, di titik perpotongan yang sama, artinya cukup jelas bahwa tren dimulai di sini. Berarti kalau nanti terbaca di sini yang seperti ini, berarti buy-nya tuh wilayah ini. Stop loss itu di harga terendah terdekat, berarti kan di sini nih. Di wilayah ini nih, terendah terdekat. Berarti kalau saya kasih lihat harganya seperti ini. Jelas. Nah, itu dia. Kita buy di sini. Kemudian stop loss-nya tuh di sini nih. Karena di sini ada harga low-nya hampir sama, bisa di sini juga bisa atau di wilayah ekstrimnya di sini.
Wilayah ekstrim di sini. Baru, ini kan stop loss-nya, TP-nya 1,5 atau 2 kali lipat dari stop loss, bisa seperti itu. Ini kalau stop loss di sini berarti TP-nya di mana? Biasanya saya pakai, tambahan nih, 6,22 berarti sekitar kalau 6 lagi kan 12 ya, 1:1, 6-nya di situ atau 1,5-nya, berarti TP-nya di sini, wilayah TP-nya. Ini buy di sini, TP-nya, nah TP-nya di sini. Ya wilayah sinilah ya tuh. Nah, ini pasti 1:1,5 lewat nih, berarti TP di sini. Kalau sekarang gimana nih? Saya hilangkan di sini. Posisi sekarang gimana? Sudah terlalu jauh nih, crossing-nya sudah terlalu jauh. Harga sekarang sudah terlalu jauh. Bisa aja kita mengambil posisi, buy sesuai dengan tren yang ada, kita ambil posisi buy, stop loss-nya di sini nih, wilayah ini. Karena ini wilayah terendah terdekat 1, 2, bebas mau yang mana. Yang ini bisa atau yang ini, gitu. Kita ngambil posisi buy sekarang, saya contoh langsung ya. Transaksinya buy. Nah, udah masuk. Stop loss-nya di mana nih? Di sini bisa atau di sini? Saya cenderung ngambil posisi di sini. Karena apa? Karena, low nggak terlalu dekat, pertama nggak terlalu dekat, kemudian low-nya itu, lebih jelas. Karena ini sudah break di sini, berarti low yang saya ambil di sini. Ini kan sudah nge-break, berarti low di sini saya ambil posisi stop loss-nya. TP-nya 1:1,5 atau 1:2, bebas. Ini berapa ini? Sekitar $44, berarti TP-nya ya 1,5 itu berapa tuh? 44, itu 50 udah 1:1, ya 1:1,5 gitu kira-kira. Nah, sudah selesai. Kita biarkan aja, berarti kalau kalau terjadi loss, kita terbatasi di sini nih, di $44 kalau TP, berada di, $68. Sebaiknya 1:1,5 atau 1:2 gitu. Atau lebih besar dari itu lebih baik, tapi resikonya nanti TP-nya tuh terlalu lama. Jadi saya sarankan 1,5 atau 1:2. Bahkan ada yang pakai 1:1 juga nggak apa-apa. Kalau 1:1, untuk recovery-nya rada lama gitu. Tapi bebas, pemilihan dari reward ratio-nya itu bebas. Oke, itu dari moving average. Oke, tadi kita bahas tentang moving average, sekarang kita bahas tentang RSI, bagian dari oscillator. Oscillator yang kita pilih sekarang ada di sini nih, di bagian indikator. Kemudian di bagian oscillator banyak nih, banyak. Kita pilih yang paling sering dipakai ya, adalah RSI, Relative Strength Index. Sama seperti moving average, kita drag ke kanan. Kemudian periodnya default aja, play to close-nya default aja, style default. Nah, seperti itu. Saya tutup dulu biar jelas. RSI, nah ini RSI, pembacanya di bawah. Karena ini oscillator, dia nggak bisa berdiri sendiri, harus dengan tren utama, pembacaan indikator utama, bisa tren, bisa apapun itu, bisa price action juga bisa. Kalau RSI bentuknya seperti ini, yang di bawah ini, di window paling bawah RSI, ada garis putus-putus 70, ada garis putus-putus 30. Pembacanya wilayah di atas 70 sampai ke 100 adalah overbought. Wilayah jenuh untuk beli. Artinya kalau kita punya posisi beli sebelumnya menyentuh harga menyentuh di atas 70 kemudian kembali lagi, posisi beli kita tutup karena sudah jenuh. Begitu juga ketika kita sudah sell duluan, kemudian memasuki 30 ke bawah nih, angka 30 ke bawah, kemudian cross ke atas. Berarti sell-nya harus ditutup karena sudah jenuh. Nah, ini dari RSI secara tunggal. Kemudian kalau kita lihat dengan pembacaan tren, kita tambah nih yang tren tadi adalah moving average kan. Kita tambah di bagian moving average. Saya contohkan dengan moving average saja di tengah-tengah deh, di 50. Nah, kelihatan ya. Tren sedang mengalami kenaikan. Di sini saya pakai crosshair yang ini sebetulnya saya pakai. Tren mengalami kenaikan, kita sudah mulai beli dulu, sudah mulai beli dari sini. Kemudian di bagian ini
Sudah wilayah belinya sudah jenuh, berarti kita tutup buy kita. Nah, wilayah tutup buy kita. Kemudian dia, naik lagi, nah kalau naik lagi seperti ini naik, kemudian wilayah buy-nya di sini, berarti kita buy-nya udah tutup lagi sini. Di wilayah buy-nya tutup. Seperti itu terus karena selalu, buy kemudian menyentuh wilayah overbought berarti kita tutup buy kita. Begitu juga ketika dia turun, memasuki wilayah oversold yang ini, wilayah ini berarti kita tutup nih, masuk lagi ke atas kan berarti sell kita tutup. Kemudian pembacaan RSI juga, banyak macam. Ada yang disebut dengan pembacaan divergen. Divergen seperti apa? Tren mengalami penurunan, tren yang ini mengalami penurunan, tapi RSI-nya mengalami kenaikan seperti ini. Berarti ini saatnya kita mulai beli di paling bawah. Ini dia. Tren mengalami penurunan, kemudian di bagian ini mengalami kenaikan. Nah, seperti itu. Jadi bertolak belakang. Nah, berarti kita udah mulai belinya tuh di sini. Dia close ke atas, beli, ini stop loss. Di wilayah beli di sini, ini bagian stop loss-nya. Dan juga ketika dia mulai naik, ada RSI yang mengarah ke bawah, ada nggak di sini? Nah, ini sedikit ya, tipis. Ada lagi nggak? Kalau ada, berarti kebalikan dari wilayah buy ini. Itu RSI. Kemudian kadang-kadang RSI juga dibaca di angka 50. Kita klik kanan, indikator di bagian RSI. Kemudian kita tambah levelnya. Tambah level di 50. Banyak cara untuk membaca RSI. 50. Oke. Nah, kelihatan kan yang tengah-tengah? Pembacanya gimana? Pembacaannya memasuki wilayah 50 ke atas artinya tren betul-betul dalam keadaan naik di sini. Kalau kita lihat di sini, ya kasih garis ya. Nah, ini dia. Berarti kita mulai buy di sini. Ada divergen juga di sini. Artinya confluence. Jadi dua pembacaan bersatu dengan analisis yang berbeda ini, confluence. Kemudian sudah mulai turun tapi wilayah turunnya tuh masih terlalu di atas. Dia balik lagi ke atas, up. Berarti mulai buy-nya di sini. Kelihatan jelas ya, trennya dalam keadaan naik. Seperti itu terus. Sekarang, nah ini buy lagi, buy baru nih. Ini sekarang masih memasuki wilayah buy. Belum saatnya kita tutup. Itu pakai yang 50. Jadi sebetulnya ada lebih dari ini cara pembacaan dengan RSI. Oke, tadi kita bahas tentang RSI. Sekarang kita bahas juga tentang stokastik, bagian dari oskilator juga sama. Adanya di bagian di bawah RSI, biasanya di MetaTrader 4. Stokastik ada tulisannya, kita drag. Seperti itu, parameternya standar, default. Oke. Terlihat di sini ada perbedaan antara RSI dengan stokastik. Stokastik itu lebih rapat kurvanya dibandingkan dengan RSI, kemudian ini ada dua kurva. Makanya ada kurva persentase K dengan kurva persentase D tadi. Nah, ini RSI-nya kita tutup ya, biar lebih jelas, tutup. Nah, ini ada dua kurva, kelihatan. Ada kurva putus-putus dan kurva yang nggak putus-putus. Kemudian juga di sini sama seperti RSI, ada wilayah overbought dan ada wilayah oversold. Artinya kejenuhan dari pergerakan harga yang dibaca oleh oskilator ini. Sama seperti RSI tadi bahwa stokastik harus juga dibarengi dengan indikator dari main chart-nya. Bisa price action, bisa indikator, maksud saya seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini kita kosongkan. Kita anggap ini kita pakai price action deh. Ya kan? Price action dia naik ke atas, kemudian kita lihat di bagian bawah nih. Supaya lebih presisi lagi, kita tambahkan nih pembacaan dari perbandingan antara main chart dengan oskilator. Nah, seperti itu. Ini sudah mulai naik ya. Kalau kita price action kita kan buy di sini wilayah buy. Kemudian lihat keadaan jenuhnya itu di sini. Buy-nya sudah jenuh, ketika dia crossing di sini, crossing dari kurva yang tanpa putus-putus ke putus-putus dan bahkan memasuki wilayah 80,
Artinya kita tutup posisi buy kita kalau kita sudah mempunyai posisi buy sebelumnya, gitu. Kalau kita belum punya posisi sebelumnya, kita anggap ini trennya naik, berarti kita sudah mau memasuki wilayah buy baru, di mana ketika dia, stokastik ini dari bawah ke atas, kurva yang tanpa putus-putus dan putus-putus crossing ke 20. Kita sudah mulai buy baru di sini. Nah, kita contohin di sini ya, buy baru. Nah, karena kita nganggap ini naik ya, naik kemudian kita belum masuk posisi, mau masuk posisi baru berarti wilayah oversold sudah jenuh, kemudian kita mulai buy-nya di sini. Naik terus, buy. Kemudian lebih cepat lagi stokastik untuk, bereaksi. Artinya kita sudah mulai tutup nih di sini. Karena dia sudah memasuki wilayah overbought. Nah, di sini sedikit dapatnya. Karena ini lebih rapat. Bisa teman-teman semua, mengganti dari parameter bukan 533 defaultnya. Bisa diganti dengan, yang lebih rentangnya lebih gede. Nah, seperti itu pembacaan stokastik salah satunya. Atau sama seperti RSI tadi, pembacaannya kita lihat, wilayah untuk divergen convergennya. Nah, ini contoh yang sudah terjadi enak enak nih dia naik, ini naik lebih tinggi daripada ini, kita tandai. Kemudian bawahnya ada nggak yang berlawanan? Ternyata ada nih berlawanan. Nah, seperti itu ya. Berarti ketika dia, crossing di bawah ini ataupun konfirmasi untuk breakout, kita ambil posisi sell. Dia harga naik, tren naik, kemudian di sini ada divergen, ya ambil posisi sell. Seperti ini. Tuh, ambil posisi sell di sini atau di sesudah breakout sebagai konfirmasi. Ini bagian stop loss, kemudian TP. Tergantung dari wilayah oversold di sini gitu. Kita sellnya sudah jenuh berarti kalau dia crossing kita bisa up, bisa kita tutup posisi sell kita ataupun pakai perbandingan 1/1,5 atau 1/2. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kan lagi naik nih, keadaan lagi naik, masih menunggu, ini sudah tutup, masih menunggu ambil posisi baru. Ketika dia masuk ke 20 kemudian crossing lagi ke atas. Jadi belum punya keputusan saat ini untuk ambil posisi beli baru. Karena ini masih menggantung posisinya. Seperti itu kira-kira pembacaan stokastik secara mudah. Nah, tadi kita bahas tentang stokastik. Sekarang ada yang berbeda nih. Bagaimana membaca atau menggunakan dari Fibonacci. Nah, Fibonacci langsung kecat ya. Fibonacci itu ada di bagian di atas nih. Di bagian di atas macam-macam Fibonacci. Kemudian juga pembacaan Fibonacci beda-beda juga. Saya ambil yang termudah deh, Fibonacci retracement. Versinya banyak. Penggunaan Fibonacci, kita harus tahu, sekarang trennya lagi naik atau lagi turun. Kalau sekarang kan sebetulnya trennya lagi naik, kita anggap dari sini ke sini. Dari sini ke sini ini lagi naik. Penggunaan Fibonacci adalah mencari level untuk koreksi. Koreksi artinya kalau dia lagi naik, koreksi ke bawah kan. Di level berapa? Nah, bacanya pakai Fibonacci. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kita contoh harganya udah naik ke sini. Kemudian dia turun. Level berapa sih yang kita baca di Fibonacci biasanya? Untuk ambil posisi beli lagi, beli baru ketika dia lagi naik, kita bisa mengambil posisi di bawah 50. Artinya di 61,8 atau di 76,6 di sini. 50 sebetulnya bukan angka Fibonacci, keseimbangan aja, tapi kita jadikan patokan. Kemudian juga pembacaan Fibonacci harus pakai candlestick, candle yang reversal lagi itu lebih bagus. Nah, ini Fibonacci. Kita lihat ya, ini. Kemudian yang ini, ya gampang seperti itu. Dia lagi naik, ini lagi naik, kemudian dia sudah breakout, makanya kita rubah nih bawahnya. Ini kan kayak ini nih. Udah breakout dari sini, naik. Yang menyebabkan dia breakout itu yang mana? Harga low-nya yang ini, berarti kita rubah nih. Nah, ini ya. Low-nya yang dari sini, kita cari koreksinya. Koreksi dari atas ke bawah. Ternyata dia menyentuh angka 61,8 koreksi dia. Kemudian membentuk satu candlestick yang cukup besar nih bodinya. Berarti kita ambil posisi buy di sini. Harga yang direspon oleh harga yang level yang direspon oleh harga itu adalah 61,8. Ini kebetulan untuk saat ini 61,8 berarti kita mulai buy-nya di sini.
buy. Batasan stop loss kita bisa jadikan batasan stop loss itu yang di sini nih 61,8 atau maksimal ada di sini di 78,6. Tapi kalau kita cari yang terdekat ya 61,8 stop lossnya. Kalau begitu kita cari target. Target Fibonacci pertama sebetulnya level selanjutnya bisa ini, bisa ini. Atau selanjutnya ada lagi namanya expansion. Nah, kita nggak pakai expansion, kita pakai RR aja. Berarti kita ambil posisi di sini. Ini stop lossnya berapa kira-kira? 560 poin. Berarti di atas kalau mencapai ke atas ini udah 1053. Udah lewat dari 1:1. Mau 1:2 berarti ke atasnya lagi. Nah, itu pembacaan Fibonacci. Kita cari yang sekarang. Koreksinya di mana sih? Nah, ini kita ambil di sini low-nya. Ini kan ada di sini nih. Nah, koreksinya kita harapkan ada candlestick reversal di wilayah 61,8 atau di 78,6. Wilayah ideal ekstrim adalah 78,6. Ketika dia turun ke wilayah 78,6, kemudian ada candlestick bullish, bodinya lebih gede, kemudian di sini ada bullish engulfing, apapun itu reversal, stop lossnya ada di bawah. Berarti kalau di sini paling enak, taruhlah bullishnya closing di sini. Nah ini stop lossnya 503, kalau maksimal ada di 1150. Nah itu penggunaan Fibonacci. Kalau sekarang belum ada koreksi di time frame 4 jam di pound sterling dolar. Belum ada ya, tunggu aja terjadinya koreksi ke wilayah 61,8 hingga ke 78,6. Yang penting di bawah 50 jadi patokan. Kalau dia hanya terkoreksi di 38,2 kemudian dia naik lagi, berarti itu bukan wilayah koreksi maksimal yang ada di Fibonacci. Seperti itu pembacaan Fibonacci salah satunya secara simple. Oke, sekian penjelasan cara trading menggunakan beberapa indikator di platform MetaTrader 4. Saya harap setelah menonton video ini, trading plan yang kalian buat jauh lebih matang dan bisa meminimalisir risiko karena salah entry posisi. Jadi jangan lupa like kalau suka video ini, komen pakai hashtag #NanyaMAFX kalau ada pertanyaan, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.